Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniva Iko dengan NIM 20524012. Di sini saya ingin mereview salah satu buku yang saya temui. Nah, jadi judul bukunya itu yaitu Science Religious, Agama Saintifik. Nah, jadi gini guys, di tengah kehidupan yang modern ini, kita kan sering dengar ya kalau sains atau ilmu pengetahuan itu kayak berantem mulu sama agama. Nah, seolah-olah nih dua hal ini itu kayak air sama minyak, nggak bisa nyatu gitu. Nah, buku ini tuh apa ya, kayak tipis tapi tuh daging banget, apa ya, kayak berisi gitu loh, berisi. Nah, dari dua tokoh keren, yaitu dari Haidar Bagir dan juga Ulil Absyar Abdallah. Nah, judulnya itu kan Science Religious, Agama Saintifik. Nah, intinya itu mereka berdua itu mau bilang kalau ada dua jalan mencari kebenaran yang sah, yaitu sains dan juga agama. Nah, maksudnya ini itu yang pertama itu sains atau religius. Nah, ini itu kayak ajakan buat para ilmuwan. Nah, sains itu jangan cuma kayak mikirin apa ya, materi, rumus dan juga hasil yang kelihatan gitu. Jadi sains itu harus punya hati dan juga harus didasari nilai moral. Dan ingat kalau alam semesta ini tuh ada tujuan spiritualnya. Jadi sains tuh seharusnya juga bisa jadi jalan untuk mengenal Tuhan, bukan malah menjauhkan gitu. Nah, terus yang kedua agama, scientific. Nah, ini tuh buat orang yang beragama. Beragama itu nggak boleh cuma modal iman buta atau dogma kuno doang gitu. Nah, ajaran agama ini tuh seharusnya masuk akal dan juga rasional gitu. Kalau ada ritual atau konsep agama, pasti ada logika ataupun hikmahnya gitu yang bisa dicerna. Nah, buku ini tuh kayak obat penenang buat kita yang galau antara Tuhan dan teori Einstein. Nah, tapi buku ini juga nyantil dua kelompok yang dianggap sok tahu atau gampangnya itu pongah gitu ya. Yang pertama itu untuk kaum saintisme. Nah, mereka itu yang kelihatan bangga sama sains sampai menganggap kalau agama itu cuma dongeng buat anak kecil, nggak rasional dan harus dibuang. Pokoknya itu cuma sains yang paling benar gitu. Nah, tapi agamawan yang kedua itu agamawan kaku. Mereka itu menolak mentah-mentah semua temuan sains modern. Padahal kan ilmuwan muslim zamannya dahulu itu justru jadi pelopor sains. Mereka takut sains itu bikin iman mereka itu luntur. Nah, jadi intinya itu gini, kata Ulil dan Haidar pikir dengan smooth banget, apa ya, kayak dengan halus tuh nunjukin kalau dalam sejarah Islam sains dan agama itu harmonis. Justru banyak ulama yang juga ilmuwan hebat. Nah, sementara Ulil Absyar Abdallah itu pakai analogi yang ngena banget. Nah, katanya itu kebenaran itu kayak cermin Tuhan yang jatuh dan juga pecah. Nah, saintis ini pegang serpihan cermin yang satu, agamawan pegang serpihan yang lain. Gak ada yang pegang cermin utuh. Jadi gak usah sombong dan juga menuduh yang lain itu salah. Nah, buku ini tuh gak bikin kepala pusing, padahal isinya tuh ya kayak filsafat banget gitu. Tapi gaya bahasanya itu ya ringan,
terus juga kayak lagi ngobrol santai sama dua mentor yang bijak. Nah, jadi tujuan utamanya itu kayak mengharmonisasikan sains dan juga agama, menolak pandangan konflik atau pemisahan total. Nah, keduanya itu dua jalan yang mencari kebenaran yang juga saling melengkapi. Nah, sains religius itu harus mengakui dimensi spiritual, etika, dan juga tujuan yang lebih tinggi gitu. Tidak sekedar mengklaim kebenaran materi. Nah, agama juga harus memiliki aspek yang rasionalitas dan juga logika yang dapat dipertanggungjawabkan, menolak pandangan bahwa agama hanyalah dogma kuno gitu. Terus juga Haidar dan Ulil ini itu ya menyerang kepongahan gitu, baik dari kalangan saintis maupun agamawan. Nah, kesimpulannya itu tidak ada pihak yang memegang kebenaran tunggal. Jadi manusia itu harus mengambil jalan moderat dan juga mengapresiasi kontribusi sains dan menjaga peran moralitas yang spiritual. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.